Salam sahabat-sahabatku yang tergabung di channel Firman Kehidupan. Semoga hari ini menjadi hari yang luar biasa dalam hidup saudara karena berkat dan perkenanan Tuhan ada atas saudara. Sahabatku, sebelum memulai mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita terlebih dulu berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa surgawi yang penuh kasih, hari ini kembali kami masuk dalam Sateduh untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi langkah kami dan Roh Kudus-Mu akan menuntun kami di dalam jalan-jalan yang berkenan kepadamu. Berikanlah kami hati yang bisa memahami apa yang menjadi kebenaran firman-Mu dan berkatilah kami dengan sukacita untuk bisa melakukan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memulai saat teduh kami. Amin. Sahabat-sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, meskipun tubuh kita adalah tubuh yang bisa terlihat secara fisik, namun sebetulnya kita bukanlah makhluk jasmani, melainkan kita adalah makhluk rohani. Kita adalah makhluk roh yang berdiam di dalam tubuh jasmani dan memiliki jiwa atau kepribadian dan emosi. Sebagai makhluk rohani, normalnya kita harus beroperasi menurut hukum alam rohani agar kita bisa mengalami kepenuhan kehidupan kita yang sebenarnya. Akan tetapi, manusia cenderung beroperasi menurut hukum-hukum dunia sehingga seringkali mengalami hambatan dalam mencapai potensi dirinya yang sebenarnya. Salah satu cara kita beroperasi menurut hukum alam rohani adalah melihat dengan hati. Melihat dengan hati membutuhkan iman, dan dasar dari iman kita adalah firman Tuhan. Melihat dengan hati adalah kebalikan dari melihat dengan mata jasmani. Saat mata jasmani melihat raksasa, hati melihat mujizat Tuhan. Saat mata jasmani melihat gunung persoalan, hati melihat Tuhan yang lebih besar daripada gunung-gunung. Firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hidup yang digambarkan dalam ayat tersebut adalah hidup yang dipenuhi dengan mujizat dan hal-hal besar dari Tuhan, karena hidup itu berdasarkan iman yang melihat dengan hati. Apabila kita melihat dengan mata jasmani kita juga tetap hidup. Akan tetapi kita mengalami kehidupan yang biasa saja, bahkan hidup yang penuh kekalahan karena kita melihat apa yang kita lihat, bukan apa yang Tuhan lihat. Banyak contoh di dalam Alkitab yang memberitahu kita bahwa melihat dengan hati akan membuat kita berjalan di dalam mujizat dan hal-hal yang besar dari Tuhan. Salah satunya adalah apa yang dialami oleh Naaman. Kisah Naaman bisa kita baca dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang kelima. Pasal tersebut dimulai dengan perkenalan tentang Naaman. Mari kita baca 2 Raja-Raja 5 ayat 1. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Naaman adalah seorang panglima perang Raja Aram yang sangat dihormati karena ia adalah seorang pahlawan. Akan tetapi Naaman menderita penyakit yang sangat ditakuti oleh semua orang, yaitu penyakit kusta. Saat Naaman datang kepada Nabi Elisa, inilah yang dikatakan Nabi Elisa kepadanya. 2 Raja-Raja 5 ayat 10. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan,
maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Mula-mula Naaman merasa marah karena Nabi Elisa mengatakan kepadanya agar mandi 7 kali dalam sungai Yordan, karena menurut Naaman, sungai Yordan adalah tempat yang kurang baik dibandingkan sungai-sungai di Aram. Akan tetapi, pegawai-pegawainya membujuknya untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa. Akhirnya Naaman melihat dengan hatinya, bukan matanya, sehingga ia mandi 7 kali dalam sungai Yordan dan disembuhkan dari penyakit kustanya. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, mata jasmani melihat sungai yang kotor dan tidak layak untuk dijadikan tempat mandi. Tetapi hati melihat bahwa di dalam sungai itu tersedia kesembuhan bagi penyakit kusta. Seringkali di dalam kehidupan kita harus melihat jauh melampaui apa yang ada di depan mata kita agar kita bisa mengalami apa yang disediakan Tuhan bagi kita. Hidup kita di dunia ini di dalam tubuh jasmani yang kita diami adalah sebuah latihan bagi kita untuk bisa melihat dengan hati kita. Persoalan-persoalan yang kita alami di dunia ini membawa kita untuk berjalan di dalam iman kita dan latihan mempercayai Tuhan untuk melakukan mujizat bagi kita. Dengan demikian, kita dipersiapkan untuk kehidupan kita di sorga, yaitu kehidupan secara rohani, bukan jasmani. Sahabatku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui renungan firman Tuhan hari ini, kiranya Tuhan menguatkan iman kita semua untuk selalu melihat jauh melampaui persoalan-persoalan yang ada di depan kita, agar kita bisa melihat dengan hati dan mengalami hal-hal yang luar biasa bersama Tuhan. Kiranya iman kita semua dibangkitkan untuk menerima mujizat dari Tuhan. Nah sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga renungan ini dapat memberkati kita semua yang mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa, hari ini kami sudah belajar untuk melihat dengan hati, melihat dengan iman, bukan melihat dengan mata jasmani kami. Ajarilah kami ya Bapa dengan latihan-latihan yang semakin menguatkan iman percaya kami kepadamu, dan bawalah kami berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain, karena kami adalah umat pemenang bersamamu. Kami berdoa agar setiap anak-anak-Mu yang hari ini mendengarkan firman-Mu bisa menjadi prajurit-prajurit Kristus yang berjuang dengan gagah berani menjalani kehidupan yang penuh rintangan dan tantangan. Kami percaya bersamamu kami akan mengalami mujizat dan hal-hal yang besar. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.